Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama Kang Idat, tentunya di Kang Idat 93 channel yang khusus membahas tentang sejarah, misteri, dan horor. Kali ini kita akan membicarakan masih berkaitan dengan sejarah yang berada di wilayah Jawa bagian Barat, Provinsi Jawa Barat. Masih juga berkaitan dengan beberapa kerajaan, dan kita tahu bahwa kerajaan yang pertama yang berada di Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara, yang melahirkan juga nantinya kerajaan-kerajaan berikutnya di Jawa, dan kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai Kartanegara yang ada di Kalimantan. Yang berikutnya lagi berkamuflase atau menjadi cikal bakal adanya adat Kaharingan. Nah, berkaitan dengan Kerajaan Tarumanegara yang kemudian berlanjut sampai lama tidak terdengar bahwa di Tatar Sunda itu ada lagi kerajaan. Cukup lama antara jarak dari Tarumanegara sampai ke Kerajaan Sunda. Dan satu cerita yang bisa diibaratkan ini mungkin sejarah, tapi perlu memang kajian lebih mendalam, bahwa dari Kerajaan Tarumanegara yang ingin merubah struktur atau ingin sedikitnya ada perubahan yang cukup signifikan, yaitu Kanjeng Prabu Tarusbawa, yang dari versi Kerajaan Sunda, karena melakukan berbagai hal yang menjadi kontroversi waktu itu dari turunan Tarumanegara, maka Kanjeng Retikandayun, pendiri dari Kerajaan Sunda, itu bermusyawarah dengan pihak terkait karena ada ketidakenakan dan ini harus ada perubahan, berkonsultasi. Maka Prabu Retikandayun mendirikan sebuah kerajaan yang pisah dari Kerajaan Sunda yang diprakarsai oleh Prabu Tarusbawa, dan batas wilayahnya adalah Sungai Citarum. Jadi Sungai Citarum ke arah selatan itu menjadi wilayah dari Galuh dan sampai ke perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh itu masih saudara, masih satu keturunan, dan kadang-kadang bersatu, kadang-kadang terpisah sampai pada akhirnya antara Galuh dan Sunda itu pernah terjadi yang terakhir itu pertentangan hebat dengan diwakilinya dari kerajaan Galuh itu Prabu Sri Baduga Maharaja atau Aji, atau yang sering disebut juga Kanjeng Prabu Siliwangi. Nah, Siliwangi sebanyak gelar raja yang posisinya waktu itu di Astana Gede Kawali, yang dipersatukan oleh para resi karena sebelum ada pertentangan dipersatukan dengan Kerajaan Sunda, dan dari pihak Sunda diwakili oleh Putri Kendring Manik Mayang Sunda yang dinikahkan oleh para resi, sehingga katanya untuk mempersatukan antara Sunda dan Galuh, dan dipindahkanlah pusat kerajaannya di Pajajaran. Dari situlah bersatunya sampai pada runtuhnya Kerajaan Sunda itu, kalau Kang Ida tidak salah sekitar abad ke-16an ya, abad ke-16. Tapi untuk Kerajaan Galuhnya sendiri tidak mesti harus rubah, tidak mesti harus bubar, masih terus berlanjut sampai pada era keadipatian dan adipati yang
akhir dari keturunan kerajaan sebelumnya adalah Adipati Arya Kusuma Subrata. Di antara Sunda dan Galuh masih satu saudara, dan dari Tatar Sunda pula lah yang menurunkan raja-raja di Pulau Jawa. Teman-teman mungkin tidak tahu bahwa sebanyak pendiri Wangsa Mataram kuno adalah masih dari keturunan kerajaan yang ada di Tatar Sunda. Kemudian juga Majapahit, terus juga ada lagi dari kerajaan Kalingga, atau lagi ya, adalah dari kerajaan Kalingga sendiri. Terus kemudian dari Sriwijaya masih ada sangkut pautnya, dan termasuk teman-teman yang perlu diingat bahwa sebenarnya juga Pangeran Diponegoro dari Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono, putra Sri Sultan Hamengkubuwono III, Kesultanan Yogyakarta, masih juga keturunan dari Kanjeng Prabu Siliwangi, Sri Baduka Maharaja, Raden Rasa, atau ya nama-nama lainnya itu masih keturunan dari Syarifah Mudaim, Rara Santang, kemudian punya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, dan sering juga disebut sebagai Sunan Gunung Jati di keorganisasian kewalian 9 atau Wali Sana, dan sering diplesetkan juga menjadi Wali Songo. Jadi itu saja teman-teman, sedikit gambaran bahwa Tatar Sunda itu pertama melahirkan kerajaan di Pulau Jawa, Kerajaan Tarumanegara, dilanjutkan dengan Sunda, dan dari situ pula dari kepemimpinan Prabu Tarusulawa lahir juga lah perpecahannya, yaitu didirikan oleh Pratikan Dayun, Kanjeng Pratikan Dayun, memimpin kerajaan Galuh dan mempunyai 3 orang putra, dan yang menjadi penerus dari Pratikan Dayun adalah Madiunyak yang berkedudukan di Karangkamulya, situs Galuh yang terpenting. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Hidayat sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.